Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih para panelis di sini, teman-teman mahasiswa semua yang memilih hadir, memilih bersama-sama memikirkan untuk Indonesia ke depan, karena masa depan adalah milik dari teman-teman semua di sini. Anda punya lebih banyak besok daripada kemarin, karena itu pemilik besok itu harus ikut menentukan dan memikirkan sama-sama. Kami hadir di sini untuk berdiskusi, berpikir bersama dengan teman-teman semua. Dan kami datang sebagai rasa hormat, karena teman-teman memilih untuk tidak menjadi penonton yang tak peduli, tapi menjadi bagian yang berpartisipasi untuk memikirkan pergerakan kita ke depan. Terima kasih. Yang kedua, izinkan saya sampaikan terima kasih pada teman-teman KIB yang telah menyelenggarakan acara ini di berbagai tempat. Teman-teman sekalian, kami berdua saat ini mendapatkan amanat untuk mengikuti proses pemilihan presiden. Amanat ini adalah amanat yang besar, tapi insya Allah tidak berat. Seperti tadi, capek atau tidak, berat ringan itu soal perasaan. Apabila ini kita jalani dengan sebuah ikhtiar serius, maka yang terasa besar itu tidak jadi berat. Nah, kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa misi utama yang kita emban adalah kami ingin mengembalikan gagasan utama mengapa Republik ini didirikan. Republik ini didirikan dengan ide. Para pendiri Republik ini adalah kaum intelektual yang memiliki pengalaman perjuangan, mengalami beratnya kolonialisme, punya kedalaman intelektual, punya wawasan yang luas, yang mampu menerjemahkan pengalamannya, observasinya, cita-citanya menjadi sebuah gagasan untuk Republik baru yang bernama Indonesia. Diwujudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang kalau kita lihat narasinya, kita boleh bangga. Indonesia memiliki narasi cita-cita kemerdekaan, tujuan kemerdekaan, janji kemerdekaan, yang bila dibandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia bisa dibilang paling memiliki konstitusi, gagasan yang luar biasa. Nah, apa gagasan utamanya? Dalam hemat kami, mengapa kita mau merdeka, mengapa kita berjuang untuk merdeka? Karena kita ingin merasakan keadilan, kita ingin merasakan kemakmuran untuk semuanya. Itulah yang kemudian menjadi visi kita, misi kita. Indonesia adil makmur untuk semua. Karena yang kita saksikan selama ini, Indonesia yang maju untuk sebagian, Indonesia yang makmur untuk sebagian. Ketimpangan ada di mana-mana. Karena itu kita ingin mengembalikan tujuan utamanya yang selalu kita bacakan di dalam upacara-upacara. Apa itu? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah gagasan utama kami. Karena itu kami ingin agar semua langkah-langkah, semua kebijakan ke depan bisa menjawab pertanyaan paling sederhana, apakah sebuah kebijakan menghadirkan rasa keadilan atau tidak. Di situ political economy akan muncul, siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana dalam setiap kebijakan yang disusun. Itulah sebabnya kita ingin memperjuangkan itu, termasuk ketika kita bicara tentang aspek-aspek, ada pendidikan, ada kesehatan, ada pembangunan infrastruktur, ada bicara tentang lapangan pekerjaan. Maka satu pertanyaan itu bisa digunakan untuk berbagai aspek. Dan ketika ini dipakai, kami yakin bahwa arah dari Republik ini kembali kepada arah untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kesamaan kesempatan, dan harapannya bisa memangkas yang disebut sebagai ketimpangan yang hari ini ada. Ketimpangan apa? Jawa luar Jawa, desa dengan kota, ketimpangan antara mereka yang terdidik, tak terdidik, yang dapat pekerjaan dan yang tidak dapat pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini sudah berjalan panjang. Bila tidak ada langkah korektif, maka kita akan menyaksikan Indonesia yang makin berjarak antar satu unsur dengan unsur lainnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita membicarakan tentang Indonesia sebagai satu kesatuan, maka persatuan yang bisa kita hadirkan harus didasarkan oleh rasa keadilan. Persatuan bisa hadir dengan rasa takut. Kita pernah memiliki stabilitas. Stabilitas itu hadir kenapa?
karena ada pemegang senjata yang mengawasi semua dan meminta semuanya untuk stabil. Tapi itu stabilitas semu, stabilitas yang otentik adalah stabilitas yang ditopang karena semua merasakan keadilan di dalam masyarakatnya. Ini stabilitas yang sesungguhnya, ini persatuan yang sesungguhnya. Dan itulah sebabnya mengapa kita mendorong ke arah sana, karena kita berharap dengan adanya rasa keadilan, maka kita memiliki ketenangan, keteduhan, persatuan. Kita lihat aja di dunia pendidikan. Pertanyaan sederhana, sudahkah kebijakan-kebijakan pendidikan kita menghadirkan keadilan? Sudahkah kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga yang latar belakang ekonomi kuat, latar belakang ekonomi menengah, dan latar belakang ekonomi lemah, apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia? Bila jawabnya belum, itu adalah salah satu agenda perubahan yang kita ingin dorong. Jadi, pertanyaan sederhana itulah yang kemudian akan menjadi pegangan. Dan kami percaya bahwa di dalam sebuah kepemimpinan harus ada gagasan, harus ada ideologi, karena itu yang kemudian menjadi rujukan bagi semua di dalam mengambil kebijakan. Karena yang puncak memiliki ideologi, yang puncak memiliki gagasan, jadi rujukan. Tapi bila di puncak tidak ada gagasan, maka semua bisa mengambil kebijakan apa saja. Bila di puncak tidak ada ideologi, maka yang di bawah akan bisa mengerjakan apa saja tanpa arah. Kita harus mengedepankan, dan ideologi itulah yang kami bawa, ideologi dan gagasan itu yang kami emban. Insya Allah dengan begitu kita bisa meraih yang kita cita-citakan, Indonesia adil dan makmur untuk semua. Terima kasih, nanti kita berdiskusi lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.